Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala wala hawla wa la quwwata illa billah. Wa Allahu ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu illa. Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi yang menyenangkan ini alhamdulillah kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin insyaallah seluruh hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tidak terjadi banjir walaupun dikhawatirkan sekali tentang banjir. Tidak banyak-banyak kita berdoa salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pertemuan yang ke-6 sekarang adalah fasal pada menyatakan artinya syukur, halaman 14 baris ketiga dari bawah, atau baris asal ketiga dari bawah, atau asal kedua dari atas. Fasal pada menyatakan artinya syukur. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kita Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa imamil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fiddin, khususan arwahi walidi Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahim wa walidi Haji Abdul Rahim bin Haji Abdullah wa syayikhina Ki Haji Usman Perak bin Muhammad Rawi wa syayikhina Ki Haji Abdul Majid bin Haji Abdul Rahim wa syayikhina Ki Haji Muhajirin Ansar wa syayikhina Ismail Muhammad bin Yaman wa syayikhina Yasin Sa'fadani wa syayikhina Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki wa syayikhina Taha Abdul Wasi Al-Barakati wa syayikhina Ahmad Jabiri Jubran Al-Yamani wa syayikhina Haji Ahmad Daman Ulidaman Al-Bandari wa syayikhina Habib Alawi Sayyid Habib Al-Khar wa Isra'idin Tenggara Syammasya'at Al-Yamani Iskama Harimana wa syayikhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad wa syayikhina Haji Muhammad Najibun bin wa syayikhina Haji Siddiq Daud, syayikhina Hasim Asmud Hasim Mahbub Sirindahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal pada menyatakan artinya syukur. Bermula yang wajib atas laki-laki atau perempuan, maka diwajibkan juga. Jadi yang namanya syukur, bahasa kasarnya tahallul. Jadi yang namanya syukur adalah tahallul. Yang namanya laki perempuan, siapa saja yang diharap selesainya adalah tahallul. Dimana tahallulnya pertama, tahallul kedua itu lain cerita. Cuma yang namanya syukur ini wajib. Laki ke perempuan ke mesti yang namanya syukur. Tidak teknis larangannya.
tentang cukur tersebut, maka dikatakan bermula yang wajib atas laki-laki atau perempuan, maka diwajibkan cukur. Maka darah itu mengeluarkan rambut kepala dengan pisau atau gunting atau lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian, aturan main kita tahalul adalah 3 lembar rambut kepala. Kelihatannya simpel, tapi banyak orang kita yang nggak mau ribet. Ini mau jangan jadi ribet gara-gara nggak mau ribet. Dengan nggak mau ribet jadi ribet. Mana contohnya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tahalul cambang yang dikeluarin, potong kesal itu rambut kepala. Rambut kepala adalah yang di atas, yang di kepala, yang penting batasannya ya dari tidak terus tarik ke paku kuping. Yang kena garis ini berarti ini bukannya kepala, muka. Makanya Bapak Ibu sekalian wajib dipelajari benar manasik dan diamalkan bagaimana caranya. Jangan cari gampang, cari ringan. Jadi yang namanya tahalul, rambut yang di kepala, yang di belakang. Sekali-kali jangan rambut jambang. Rambut jambang bukan rambut muka, bukan rambut kepala, rambut muka. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau lagi sembahyang ibu-ibu, rambut jambangnya keluar dari atas sembahyangnya. Yang mata rambut kepala, rambut dari atas ini lojor. Tapi kalau rambut di sini, cuma jangan agak ringan. Kenapa? Karena kebanyakan rambut di situ panjang. Lalu untuk nggak mau ribet, diikat ke belakang, dikondek ke belakang, rambut ini ketarik ke belakang. Berarti waktu dia wudhu, kena air wudhu nggak? Otomatis kabel. Maka kalau mau praktis diapain? Cambangnya yang penting. Selesai urusannya. Masalah cantik atau jelek yang urusan. Tapi kalau mau rapi, kita mesti upayain teliti. Jangan digampangin. Karena 3 lembar rambut kepala yang kita keluarkan dari kepala kita, jangan rambut yang namanya muka, menggunakannya untuk memutuskan 3 lembar dengan pisau atau gunting atau lainnya, apa silet. Yang penting benda yang tajam untuk memotong yang namanya rambut tersebut. Selesaikan namanya tahalul. Tapi kalau mau cerita sunnah lain lagi. Adapun sunnah bagi laki-laki, cukur sekalian rambut kepala. Ingat buat Bapak itu adalah sunnah, cukur sekalian rambut kepala. Kenapa demikian? Karena setiap lembaran rambut ampunan dosa. Kalau 3 lembar sah, tapi dosanya yang diampuni yang sejumlah itu. Tapi kalau rambut sekepala dibotakin, dia tidak kuat dan hitungnya. Makanya kita upayain yang sering dari awal mana saya sudah ceritakan. Kenapa? Kalau bapak-bapak yang istri ikut haji sama-sama, jangan bilang-bilang kalau mau botakin halus. Diam-diam aja. Tahu-tahu tahalul yang namanya haji botakin. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, botakin ini adalah menggunakan pisau atau yang menggunakan silet. Karena dia pakai yang namanya gunting kodok, biar setengah senti, itu bukan muhalikin, mukhosirin. Jadi perlu diingat, yang namanya tahalul itu tahalul botak menisna. Nggak boleh botaknya botak pakai yang namanya gunting kodok. Jadi gunakannya basile. Makanya di tempat tahalul di bulan Zam-Zam
kita biasa ramai-ramai kita bawa jamaah ke situ untuk membotakin rambut. Karena Bapak Ibu sekalian kalau pulang haji rambutnya dia botak cakep kelihatannya. Kenapa? Karena dosa yang ada sejumlah rambut di kepala ampunannya. Jadi alangkah bahagianya kita ngabisin rambut dengan kita tahallul. Karena dulu saya Ismail Zain Yamani nggak akan dia botakin rambut kalau nggak ihram. Dulu saya asal dia mau botakin rambut ya ihram. Tapi tawaf sa'i botakin. Jadi setiap habis dia botakin rambut itu benar-benar per rambut. Nggak kayak gitu mas, 3 lembar juga sah. Kita bilang adalah 3 lembar, mengeluarkan 3 lembar rambut kepala dengan pisau. Tapi kita perlu, apalagi Bapak Ibu sekalian, Bapak terutama yang baru kali ini haji, rambut dari masih kecil di kepala belum pernah dibotakin. Nah, saatnya Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian tahallul haji botakin. Jadi rambut yang sebelum haji ditukar dengan rambut yang baru setelah haji. Ini yang perlu diingat. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya ampunan dosa dalam hadisnya muhalliqin muqassirin. Karena Rasul bilang wafiril muqassirin, sahabat mengatakan wal muhalliqin. Sampai 3 kali sahabat mengatakan muqassirin, baru Rasulullah mengatakan wal muqassirin. Jadi Rasulullah mendoakan buat orang yang membotakkan rambut 3 kali itu didoain. Tapi yang mau menggunting rambut 1 kali, itu Rasulullah yang bedakan buat kita yang namanya tahallul. Maka Bapak Ibu sekalian, kilas balik buat saya. Kenapa? Karena saya alhamdulillah tadinya terus menerus setiap tahun haji. Begitu saya satu saat yang namanya habis tahallul, Allah banget. Jadi habis sebelum tahallul, pala nggak kuat diangkat. Rasa berat apa yang dihadapi, yang namanya wukuf Arafah, mabit Musdalifah, Mina, lontar, rasanya cukup berat, itu berat sekali. Dan begitu tahallul yang namanya muqassirin, artinya gunting, itu sangat gajar sekali. Saya robah, sekarang botakin. Kalau dibotakin enak, kagak ada gatalnya lagi. Kenapa? Dia ketolenya habis, semuanya dibersihin. Ya, maka buat Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan apa yang saya alami sendiri agar supaya Bapak-bapak yang namanya tahallulnya besok untuk ibadah haji botak. Dan jangan ngomong sama istri, tanya adik saya sopan di mana botakin, sama siapa botakin. Karena botakin yang enak di besok di tempat botakin benar-benar dia profesional. Jangan yang botakin kepala yang saya ceritakan di awal manasik, orang yang bisa botakin. Beda sama orang yang biasa membotakin. Karena kalau biasa botakin dia kecewes. Tapi kalau bisa botakin, mandi dan tak kalau depan kiri. Ya, ini buat bapak-bapak sekalian, karena ini akan berkenan. Dan ada indahnya rambut yang dari masih kecil kita pakai, begitu rapi wukuf Arafah selesai ibadah haji, kita botakin. Kalau istri ngomong begini, ada 2 bulan panjang lagi, ya nggak bakalan dia botak terus, kalau tunggu lagi kagak. Ya mudah-mudahan istri juga paham apa yang diinginkan oleh suaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali di sini yang namanya mendekin rambutnya mesti pakai pisau. Mau pisau biasa atau mau pisau cukur, pisau yang spesial, atau pakai gunting, atau pakai bukan gunting, atau pakai silet. Kalau di Arab di tempat barbershopnya silet sekali pakai.
Jadi bapak begitu ngadap langsung dibotakin udah cepat, siletnya dibuang. Lain orang, lain silet lagi. Jadi nggak pakai ribet-ribet, itu tidak ada modelnya, nggak kayak kita dibersihin, dipakai lagi, agak ada makanan yang paling aja udah. Nah ini kita kembali ke masalah rambut kepala. Adapun sudah bagi laki-laki, cukur sekalian rambut kepala sekaliannya kepala. Dan bagi perempuan, gunting dari rambut kepala sekedar ujungnya. Jadi kalau tahalul ibu-ibu, tahalulnya rambut yang dikonde di belakang dan ambilnya seujung jari sekitar 3 cm. Jangan sekali-kali tadi saya ceritakan apa praktis ambilnya yang ditambah mengakibatkan dasar. Kalau dia minta begitu jangan mau kita tahalulin. Karena di sini Bapak Ibu sekalian upayain kita tahalulin serapi mungkin. Jadi istri kita bawa ke sama-sama ibadah, dia tahalul, kita sebagai suami yang mentahalulkan dia. Jadi jangan orang lain yang tahalulin. Jadi suaminya mentahalulkan istrinya. Ukurannya 10 sekitar ujung jari. Jangan 5 cm, begitu tapi botak. Jadi cukup seujung jari kurang lebih 3 cm. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini workshop yang penuh hati buat siapa saja yang namanya melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Bapak Ibu sekalian kiranya Allah pada menyatakan segala wajib haji termasuk di segala wajib haji. Ini Bapak Ibu sekalian perlu diingat, bila dilanggar kena denda. Yang namanya wajib haji. Hajinya sah, umrohnya sah, cuma kena sanksi. Tapi sebaiknya jangan ada yang dilanggar. Rasul pada menyatakan segala wajib haji, maka adalah itu 6 perkara. Pertama, memulakan ihram dari miqat sebagaimana yang telah tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali ihram dari miqat. Katakan kita yang namanya dari Jakarta naik pesawat, miqat kita yang lama. Jangan kita miqat dari Jeddah. Diperselisihkan dari zaman dulu, zaman saya tinggal di Arab, sampai di koran Arab itu tertulis besar, Jeddah laisa miqatan fil hajjil bari wal bahr. Kalau kita sampainya naiknya pesawat, dan ihramnya dari pesawat 1 jam sebelum landing. Tapi buat Bapak Ibu sekalian, ini masih awal, karena ini masih belum tahu. Kalau kita dapatnya di gelombang pertama, kita nggak kenal yang namanya apa. Kenapa nggak kenal? Kenapa saya langsung ke Madinah? Karena kemarin aku masih yang namanya endingnya pesawat dari Indonesia yang gelombang pertama. Gelombang kedua lah yang baru ihramnya dari Jakarta 1 jam sebelum mendarat. Buat Bapak Ibu sekalian, tenang aja. Kenapa? Kalau nanti keputusannya kita gelombang kedua akan diberitahu. Maka dari sekarang hanya kita lihat nanti setelah penentuan kloter. Kalau penentuan kloter gelombangnya gelombang pertama, tidak perlu kain ihram ditaruh di luar. Cukup masukin ke koper, karena makanya nanti di Madinah. Tapi kalau gelombang kedua, kain ihram dari beberapa tahun yang sebelum sekarang ini adalah pakai ihramnya dari Pondok Gede. Karena kesempatan di sana sangat sempit. Nah, apalagi dia mau pakai kaul pemerintahnya,
namanya majelis ulama yang membolehkan mikot dari Jeddah. Itu sangat sempit di Jeddahnya. Maka kita langsung dari pondok gede, Bapak Ibu sekalian, udah mandi ihram, udah pakai ihram, hanya pakaian dalam aja yang belum dilepas. Nanti sudah mau niat, baru pakaian dalam semua dilepas, baru niat. Kapan? 1 jam sebelum landing. Maka pas saya punya ponakan habis ngaji subuh tentang mikot, dia mau berangkat umroh. Begitu habis pas yang kemarin dibaca, saya mau amalin bagaimana caranya, ya kita yang kerjain. Kalau ente langsungnya pesawatnya niatnya dari sebelum landing 1 jam. Dan jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena dari pihak penerbangan memberitahu kepada penumpangnya, di sini zona mikot. Pesawat yang akan melintas di tempat lewat akan mengutarakan di sini zona mikot. Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya ihram dari mikot termasuk yang namanya segala wajibatul hajj. Dilanggar sah, mungkin ada. Dilanggar itu adalah sah atau kan umrohnya, tapi dia kena ada. Karena sedikit tidak sekali Bapak Ibu sekalian, saya pertama naik pesawat dari Halim Perdana Kusuma, pesawatnya KLM. Lalu langsung saya gelombang kedua ke Jeddah. Begitu pas dekat dengan tanah haram, kru kasih tahu bahwa di kiri kita lampu Mekah. Saya melihat sendiri benar lampu Mekah. Kata wahai oleh rahmatullah nggak cocok. Kalau kita ihramnya dari Jeddah, kita udah melewati mikot, nggak boleh, nggak cocok. Tapi kita masih mikotnya dari mana? Dari Jeddah. Akhirnya beberapa kali wahid ihram dari Jeddah, itu dia bayarin dana sekaligus. Kenapa? Karena yang namanya wajibatul hajj itu bila dilanggar kena dam. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi buat Bapak Ibu sekalian tenang aja, karena Bapak Ibu sekalian ada yang membawa, yang menemani Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu sekalian bertanya akan dikasih tahu. Apalagi nanya sudah pasti dikasih tahu. Ini perlu diingat. Kita masuk pada rukun yang dari 6 perkara. Yang kedua bermalam di Muzdalifah malam hari raya. Syaratnya habis tengah malam sekalipun tiada lama. Jadi di antaranya yang namanya mabitnya nggak tidur. Kalau kita pengertian mabit adalah tidur. Tapi mabit ini yang penting tengah malam yang kedua, habis tengah malam itu lewat di Muzdalifah sah, nggak kena yang namanya dam, karena meninggalkan mabit Muzdalifah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tenang aja Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena yakin kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila yakin kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nggak ada yang sulit, nggak mendapati kesulitan sama sekali. Karena yang paling enak Bapak Ibu sekalian, dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina, gelombang yang pertama, mobil yang pertama itu yang paling enak. Kenapa saya bilang paling enak? Emang kondisinya lagi berjuang. Kalau kita maghrib sudah sebelum maghrib udah di mobil mau berangkat ke Muzdalifah, indah. Kenapa indah? Sampai di Muzdalifah belum ada orang.
Kita masih ngelarin HP buat kita tidur. Kita bisa cari posisi bakal ntar keluar. Karena Musdalifahnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk di pintu yang satu, keluarnya pintu yang lain untuk kita ke Mina. Dari Arafah ke Musdalifah, sampai di Musdalifah kita jalan terus sampai ke pintu keluar bakal ntar ke Mina. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pihak penyelenggara, sebelum jam 12 mobil udah disiapin. Artinya kita pas jam 12 sudah di mobil, langsung berangkat dari Musdalifah ke Mina. Sampai di Mina juga belum ada orang, masih rasa nikmat sekali di Minanya. Langsung kita siap-siap, langsung jemaah kebanyakan Bapak Ibu sekalian yang mana mau tidur. Yang mana udah tidur, capek banget. Daripada hari-hari sembilan kita untuk Arafah, malam yang namanya malam 10 kita berangkat sudah di Musdalifah. Rasa capek dari tanggal 8 Bapak Ibu sekalian. Banyak jemaah yang nanti kita duduk aja. Yang penting kita sekarang belajar bermakodah. Kalau Bapak Ibu sekarang udah merontak, berarti udah boleh kakak dulu, udah boleh pakai pakaian biasa. Karena kalau pakai pakaian biasa, rasanya udah berkelintas. Kita hampir pernah saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, dapat yang pertama sekali. Jika pulang dari Aqabah melontar sampai di Hemat di Mina, orang pada sampai. Kita udah rapi loncat, udah langsung gak halus, langsung pulang ganti pakaian. Itu rasa enaknya Bapak Ibu sekalian kalau dapatnya di gelombang yang pertama, kita mobil yang pertama dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dikatakan mati Musdalifah. Tapi saya sudah ceritakan buat Bapak Ibu sekalian tentang fatwa dari ulama Mekah. Karena fatwa ulama Mekah, saya amalin kalau yang ada PPR agar supaya jamaah selamat. Tapi pulang di rumah pada bingung. Kenapa? Karena kita nggak bilangin ke jamaah siapa yang fatwain, siapa kerja seperti ini. Karena kita bilangin Bapak Ibu sekalian, begitu keadaan fikihnya, jadi ngajakin capek, pokoknya ikutin aja. Kalau ada yang nanya masalah hukumnya bagaimana, datang ke saya akan ceritain. Karena saya Bapak Ibu sekalian, zaman dulu udah saya rakyat dengan apa? Dengan berkumpul dengan ulama-ulama dunia, dengan saya bisa Fadani, tamu-tamu negara yang ada kumpul di dia semua. Fatwa dari saya bisa Fadani, boleh tinggal Musdalifah dengan catatan tawafnya sepi. Saya kerjain karena kondisi tertentu. Karena yang namanya Bapak Ibu sekalian tadi saya ceritakan, kalau mau Arafah para berat sekali. Karena kita nggak tahu tentang apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, begitu mobil kagak ada dari Arafah mau ke Musdalifah, mobil kagak ada, orang sekian banyak. Saya ngambil jalan pintas, jamaah saya keluar dari Hemat, langsung charter mobil. Charter mobil, mobilnya nggak ada yang lewat. Kita nyusul dulu pakai mobil kecil, charter mobil kita bawa dari tempat charteran untuk berangkat. Kalau kita bawa ke Musdalifah ke Mina, alangkah capeknya mereka. Saya bawa kaburin ya dari Arafah langsung ke Mekah. Sampai di Mekah belum jam 12 malam. Pas jam 12 malam langsung tawaf sa'i. Nikmat tawaf sa'i, orang masih sepi. Sampai tawaf sa'i, tahallul selesai pada hari. Sampai Musdalifah kerjain.
Karena meja tawaf itu sepi. Kitabnya ditunjukin Mas Yasin bisa Padani. Dan nggak mungkin yang ngaji seperti ini kitabnya ditunjukin, ini redaksinya nggak mungkin. Dan juga belum tentu kejadiannya seperti apa. Jadi yang jelas bahas ilmu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang namanya Mabit Musdalifah itu dari tengah malam sekalipun tidak lama. Yang penting dia lewat di Musdalifah, namanya udah mabit. Jangan kata mabit tidur di sini. Yang penting tengah malam kedua itu lewat di Musdalifah, udah namanya mabit. Kita lanjut yang ketiga, bermalam di Mina pada malam tasyrik. Jadi yang namanya wajibatul hajj yang ketiga, nginep malam 11, 12, 13 dilanggar. Ini perlu diingat, kalau 3 malam dilanggar sanksinya kambing. Kalau 1 malam dilanggar sanksinya 2 yang namanya mud. 2 mud sanksi mabit Mina. Tapi kalau 3-tiganya dia nggak mabit Mina, kenanya kambing. Sah-sah aja ibadah dari seperti saya katakan. Yang namanya wajibatul hajj tidak dikerjakan sah hatinya. Cuman karena apa? Kena yang namanya dah. Jadi yang namanya mabit malam Musdalifah 3 malamnya. Tapi kebanyakan apa Ibu sekalian saya ajak solusi buat jamaah semua. Kenapa? Karena kita ajak malam di Mina semalaman nginepnya. Jadi nginepnya semalaman 2 malam. Jadi 2 malam kita bayar 2 mut 10 real selesai urusan mabit Mina. Dan ada hal yang perlu diceritakan tentang Mina yang menjadi Bapak Ibu sekalian kesan seumur hidup nggak akan terlupakan yang terjadi di Mina. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian tidur di Mina itu gantian. Jadi seruangan besar ini bisa diisi 100 orang. Jadi tidur gantian. Lalu yang namanya mau wudhu itu jarang 20 orang antrinya. Lebih dari 20 orang. Tempat buangnya juga itu enggak terlalu banyak. Tapi dengan merasakan sekali, oh begini yang namanya mabit Mina. Sengaja jamaah kita ajak mabit Mina nih, begini mabit Mina rasain. Pas sah mabit, kita ajak kabur dia ke Mekah. Sampai di Mekah, alhamdulillah hidup loh. Sampai di Mekah udah berasa apa? Berasa hidup sudah, karena tidur udah tempat biasa. Lalu masak dia, lalu mau kamar mandi kita biasa. Maka jamaah bisa sampai di Mekah, alhamdulillah hidup dan buat. Tinggal apa? Tinggal yang belum dikerjain, tawaf ifadah, tawaf ziarah, tawaf haji yang 3 nama itu satu tawafnya. Mau tawaf haji kek, mau tawaf rukun kek, mau tawaf ziarah kek, itu yang perlu dikerjakan. Selesai itu semua rapi yang namanya ibadah haji. Karena banyak Bapak Ibu sekalian, karena dipikirin banget yang namanya ibadah haji. Jadi begitu rangkaian terus diikutin, begitu rapi datang ke kamar saya. Gimana Pak Ustaz? Udah kita salaman selesai semua ibadah haji. Udah selesai, udah semuanya udah. Lontar udah, mabit udah, yang tawaf udah selesai. Jadi tinggal persiapan pulang. Jadi dia sangat perhatikan sekali yang namanya ibadah seperti itu adanya. Karena nggak bisa direkayasa Bapak Ibu sekalian ibadahnya yang saya katakan dari awal manasik. Ibadah haji, ibadah badan. Nggak bisa ditawar-tawar, semuanya mesti dilakukan sendiri langsung. Kita kembali Bapak Ibu sekalian. Kelima, melontar jumlah
melempar jamrah tiga-tiganya pada hari tasyrik di Mina. Jadi yang namanya wajibatul hajj, lontar jumlah ula wusta aqabah itu hari 11, 12, 13 kejadian Rabbal Sani, termasuk wajibatul hajj. Yang namanya yang nggak melontar semuanya, sanksinya hanya seekor kambing. Semuanya dengan melontar, sanksinya seekor kambing. Satu batu, satu mut, dua batu, dua mut, tiga batu, satu kambing. Seluruhnya batu, 70 batu, itu satu kambing sanksinya. Tapi semua itu nggak akan kita ajak Bapak Ibu sekalian motong kambing. Duitnya dari mana? Ya udah kena dam yang namanya dia tamattu, kena lagi dam ibadah, duitnya dari mana? Dan Bapak Ibu sekalian boleh senang-senang saja, udah ada pengumuman dari pemerintah. Buat Bapak Ibu yang senang-senang aja, dia nggak tahu tahun kemarin seperti apa. Karena baru tahun kemarin Bapak Ibu sekalian, living cost jamaah itu dikorting 50%. Ini ada cerita nih dia nih, apa dikembaliin, apa sama seperti tahun kemarin. Kalau sama seperti tahun kemarin, wajib bawa yang namanya bekal. Karena cuma 750 rial dikasih. Biasanya dari zaman lama sekali 1.500. Baru tahun kemarin 750. Tahun ini saya baca di media itu belum ada cerita yang namanya living cost berapa. Kalau dia umumin besok insya Allah minggu ini dijelaskan haknya sekian, berarti kalau dia nggak tambahin yang namanya living cost, wajib bawa duit tambahan. Karena 750 nggak cukup, 1.500 saja juga dicukup-cukupin. Kalau dia cukup-cukupin 1.500 cukup. Tapi kalau 750, nggak bakalan cukup. Karena beda Bapak Ibu sekalian, cukup dengan dicukup-cukupin. Jadi dicukup-cukupin ya memang adanya segitu ya udah. Tetapi kalau kita lihat orang, kita kena sakit mata, ya belum apa-apanya udah habis itu. Orang beli oleh-oleh, kita sekamar beli aja. Nanti mahal, nanti susah, beli aja lagi, kita beli aja lagi. Tahu-tahu duitnya udah mana? Habis. Makanya Bapak Ibu sekalian mesti kompak. Kalau berdua sama istri, yang namanya kita bakal oleh-oleh. Jangan kena orang yang di samping kita. Karena Bapak Ibu sekalian jamaah haji banyak kena sakit mata. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pengumuman sudah keluar, tapi angkanya yang namanya living cost nggak diceritain sama sekali. Mudah-mudahan besok diceritain bagaimana living cost-nya. Living cost-nya nggak ditambahin sama seperti tahun kemarin, wah haji bawa duit tambah. Itulah Bapak Ibu sekalian, sekedar yang namanya Bapak Ibu sekalian, karena udah melihat di media bahwa udah ketok palu, tapi ketok palunya belum sempurna, baru sekedar secara global. Lalu rincian namanya zona belum diketok palu. Buat setoran Jakarta, setoran yang namanya Medan, Aceh, dengan setoran Jawa Timur, itu beda angkanya. Yang ada yang namanya lebih ke barat lebih murah, lebih ke timur lebih mahal. Kenapa? Ya karena jauhan dari Jeddah ke Nusa Tenggara Barat, dan dari Jeddah ke Jakarta, apalagi dari Jeddah ke Medan itu dekat. Maka angka setorannya belum diketok palu. Mudah-mudahan segera diketok palu agar Bapak Ibu sekalian menjelang puasa sudah ada bayangan yang perlu persiapan tentang keberangkatan. Bapak Ibu sekalian, kelima melontar jumlah tiga-tiganya
pada itu wajib atau pada hari tasyrik di Mina. Yang terakhir, keenam, menjauhkan segala yang haram. Segala yang haram bagi orang yang ihram wajib dijauhkan. Ini yang paling berat buat siapa saja, menjauhkan yang haram. Kita masuk pada adapun tawaf wadah. Apa tawaf wadah? Tawaf selama 3. Maka itu wajib atas orang yang keluar dari Mekah, hendak pulang ke negerinya. Kita mau pulang dari Mekah, mau baiknya pulang langsung ke Jeddah, ke tanah air, mau dari Mekah ke Madinah, namanya mau pulang ke negerinya. Ini diperintahkan tawaf wadah. Atau hendak dia musafir yang harus wasal jamaah adanya. Oh, dia musafir dari Mekah ke Jeddah, ada ke Mekah Jeddah doang. Aturan main di kitab ini mesti tawaf. Dari Mekah ke Taif itu kalau lihat aturan kitab ini mesti tawaf wadah. Tapi sekarang nggak ada yang terjadi. Kenapa? Karena penuhnya tempat tawaf dan bolak-baliknya. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ziarah ke Taif sudah dibuka, ke Jeddah sama. Jadi yang namanya kita mau musafir, yang namanya tawaf wadah, ini adalah aturan main yang kita meninggalkan Mekah, kita meninggalkan Ka'bah. Yang saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, berat yang namanya tawaf wadah. Adapun segala syarat-syarat haji, adapun segala syarat-syarat umroh, dan adapun syarat-syarat umroh dan berlayar musafir yang harus wasal jamaah adanya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian saya ulang, adapun tawaf wadah maka itu wajib atas orang yang keluar dari Mekah yang pulang ke negerinya. Atau hendak dia musafir yang harus kotor berjamaah. Adapun segala syarat-syarat umroh dan musafir yang harus kotor berjamaah adanya. Adapun segala syarat-syarat haji itu Islam. Yang pertama adalah Islam, dan syarat umroh juga sama, Islam. Kalau belum Islam, nggak boleh dia masuk ke Mekah. Karena yang namanya Mekah Madinah tanah haram. Nggak boleh buat orang non-muslim masuk. Dan dia mesti Islam dulu. Dan ada batasan dan dijaga maaskar. Dia punya jagaan yang luar biasa. Bila ada yang non-muslim nyelonong masuk, mobilnya pasti diberhentiin. Itu yang namanya tanah haram. Jadi adapun syarat-syarat haji itu Islam dan syarat-syarat umroh Islam. Segala syarat-syarat umroh dan segala rukun haji dan rukun umroh dan segala wajib keduanya, maka sekalian itu ada di dalam jadwal yang di bawah ini supaya jadi mudah dihafalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lihat Fatimul Hajj wal Umrah lillah. Yang paling atas Fatimul Hajj wal Umrah lillah. Bawahnya yang pertama syarat-syarat haji. Yang kedua rukun-rukun haji. Yang ketiga wajib-wajib haji. Yang keempat syarat-syarat umroh, rukun-rukun umroh, wajib-wajib umroh. Karena kita sudah baca, teman syarat-syarat haji sudah baca di awal yang namanya kitab kita. Syarat-syarat haji dia Islam, balik, akil, merdeka, waktu. Mengetahui perbuatan haji pada manasik yang namanya mau berangkat haji, syarat-syaratnya ini perlu diingetin, jangan dihafalin, yang penting ingat rukun-rukun haji: ihram, wukuf,
tawaf, sa'i, cukur, tertib sebagian rukunnya. Jadi yang namanya ihram haji itu adalah rukun. Kalau nggak niat, nggak sah yang namanya hajinya. Wukuf Arafah, al-haji Arafah. Jadi yang namanya wukuf Arafah mesti buat siapa saja yang ibadah haji wukuf di Arafah, rukun. Karena di hadis al-haji Arafah. Yang ketiga tawaf, tawafnya tawaf haji atau tawaf rukun atau tawaf ziarah. Lalu yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah cukur. Baru tertib sebagian rukun. Kenapa tertib? Karena boleh sa'i sebelum wukuf buat orang yang mengambil haji ifrad. Sampai di Mekah orang yang niatnya haji, habis dia tawaf, ada tawaf kudum, dia melakukan sa'i rukun. Nanti rapi dari wukuf Arafah tawaf dan nggak sa'i lagi. Itu adalah yang namanya rukun haji. Cukur termasuk rukun haji. Tertib sebagian rukunnya. Wajib haji. Ihram dari mikot. Bermalam di Musdalifah, kita sudah baca tadi. Bermalam di Mina, kita sudah baca tadi. Melontar Jamratul Aqabah yang pertama hari 10. Melantar jumlah 3-3-nya 11, 12, 13. Menjauhkan yang haram atas orang yang ihram haji di sini tentunya. Kita lihat salat umrah Islam, balik, akhir, merdeka, mengetahui perbuatan yang namanya haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat umrah Islam, balik, akil, merdeka. Dan dia melakukan umrah. Rukun umrah, ihram, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Yang terakhir wajib umrah. Ihram dari mikot, menjauhkan yang diharamkan. Jadi yang namanya wajib dia lakukan, yang namanya ihram dari mikot, dia umrah. Lalu dia menjauhkan yang diharamkan, sangat penting kita sehari-harian. Karena kita wajib upayakan menjauhkan yang diharamkan setiap saat. Karena buat kita Bapak Ibu sekalian, siapa saja orangnya, ini masalah pandangan yang luar biasa. Kita mau ke masjid, lewat, kita di jalanan, orang yang kita lewati pakai pakaian yang tidak tertutup. Mau nggak apa mata kita? Maka jangan kita ngeliatin. Kita upayain banyak kita menghindar. Karena itu di antara dosa yang paling besar buat siapa saja. Maka kita jauhkan yang haram dalam keadaan ibadah, baik umroh atau haji. Itu yang perlu diingat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Syarat rukun wajib haji. Syarat umrah rukun umrah, wajib umrah. Bapak Ibu sekarang kita lanjut pasal yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pasal pada menyatakan syarat-syarat melontar jamrah. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, ini syarat-syarat melontar jamrah. Ula, usroh, akobah. Sekarang sudah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya kata alhamdulillah? Karena lantai yang berikutnya tiangnya cuma satu di kiri kanan. Nggak kayak dulu sebelum direnovasi,
diamnya banyak yang namanya melontar. Ibu-ibu nggak paham nilai, jangan ikuti lontar. Oh, itu bukan tempat melontar. Dia lantai 2 juga akan melontar. Makanya karena terjadi seperti itu, dibongkar yang namanya tempat melontar. Yang tengah nggak ada, adanya tiang pinggir ruangan kiri kanan. Jadi luas sekali. Maka orang Arab sendiri yang namanya tempat melontar itu tempat setan. Tempat setan bintang 5 kata dia. Kenapa? Saking rapinya yang namanya tempat melontar. Luar biasa Bapak Ibu sekalian tempat melontar. Itu sejak kapan? Sejak 2006. 2006 itu yang namanya melontar, tempat melontar bintang 5. Jadi rapi sekali dan nggak ada nanti yang di belakang syaratnya, karena yang namanya dua tandaannya itu Bapak Ibu sekalian tembok 10 meter lebarnya. Jadi bukan tubuh. Maka Bapak Ibu sekalian, saya pertama sekali melontar tahun 74 itu nggak ada saung sama sekali. Tempat melontarnya begitu adanya. Saya baru pulang, baru sampai dari Arafah ke Mina, dibilang itu baru pulang melontar, pulang melonjor. Kenapa? Meninggal melontar. Jadi banyak yang orang melontar itu ketika orang meninggal. Jadi kita baru sampai dari Arafah ke Mina, orang ujung itu jamaah ada yang meninggal. Ada kata wali, kita tidur aja kita mikirin. Ya, kita udah capek, sekarang buru-buru kita melontar sampai di sana penuhnya kayak gitu mengakibatkan patah. Itu kapan? Saya pertama tahun 74 Ibu sekalian. Jadi berhenti bang sampai ke Mina, udah orang di situ meninggal. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pasal pada menyatakan syarat melontar jamrah. Maka adalah 8 syarat. Bapak Ibu sekalian, syarat melontar ada 8. Pertama, tertib antara 3 jumrah. Antara 3 jumrah itu bahwa dia mulai melontar jamrah yang pada pihak Masjidil Baitul. Kemudian yang pertengahan. Kemudian Jamratul Aqabah. Jadi Bapak Ibu sekalian melontarnya Jamratul Ula pertama, yang kedua Jamratul Wusta, yang ketiga Jamratul Aqabah. Buat kapan? 11, 12, 13. Tapi buat hari 10 hanya Aqabah saja. Untuk menghindar jangan orang melontar Ula Wusta, dijaga sama polisi Saudi. Nggak boleh orang deketin yang namanya jamrah ula, jamrah wusta. Karena yang boleh kita adalah melontar jamratul aqabah. Itu yang namanya hari 10 kita kerjai. Bapak Ibu sekalian, mulainya dari ula, wusta, aqabah yang dekat masjid. Kedua, 7 kali lontar pada tiap-tiap jamrah. Artinya setiap tubuh, setiap lontaran itu 7 batu adalah satu-satu melontarnya. Karena kita 7 kali lontar pada tiap-tiap jamrah. Jadi kita melontarnya 3 kali. Jangan 7 kali 7 batu kita lempar sekaligus. Sana yang terjadi ya satu hitungannya. Dan dia melontar, mau berapa 7 sekaligus saja. Dia pahalanya, kewajibannya baru sekali. Jadi mesti yang namanya 7 kali melontar. Nggak boleh di sekaligusin jadinya satu. Ketiga, tiada kosong lain dari melontar jamrah. Jadi yang namanya kita melontar jamrah, nggak boleh niat ada teman di depan kita timpa palanya. Ya, nggak boleh niat lain. Benar-benar kita melontar
dan wajib kita upaya lihat batunya sampai apa enggak. Kalau buat laki-laki insya Allah sampai. Tapi kalau buat ibu-ibu mesti dilihat batunya. Maka di sini fungsi suaminya kawal istri melontar, lihat dia melontarnya batunya sampai apakah. Karena akan terjadi Bapak Ibu sekalian, batu itu tabrakan di atas, mengakibatkan dua-duanya kalau sampai ke sasaran. Maka kita mesti awasin Bapak Ibu sekalian. Keempat, dengan batu. Jadi yang namanya melontar dengan batu. Jangan orang pakai sendal juga melontar. Karena ada yang orang melontar pakai sendal. Jangan mesti batu. Nanti batunya saya ceritakan di belakang Bapak Ibu sekalian. Keempat, kelima, kosongnya melontar pada tempat melontar itu, yaitu di atas tanah yang di bawah pilar. Ini pilar udah nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah muka dimakan. Apa? Yang namanya pilar sekarang tidak di tembok 10 meter lebarnya. Kalau dulu emang tubuh, benar-benar tubuh. Jadi benar-benar batu bisa tabrakan dari saya ceritakan. Kalau sekarang adalah tembok 10 meter. Makanya buat ikhtiarnya di tengah-tengah kita melontarnya. Dan insya Allah kita lihat batu kita sampai ke bawah. Dan melontar ini adalah ringan, sebenarnya nggak susah, nggak berat dari dulu. Cuman orangnya aja yang ketakutan. Semakin dekat dengan jamroh, itu semakin sepi. Maka kita ajak sampai kita ke yang namanya tembok yang bakal kita jagaan, jangan sampai kena batunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di situ batas kita melontar. Nanti Bapak Ibu sekalian akan lihat gambarnya. Ketujuh, lontar di tempat itu yang tersebut dengan keenam, sampai lontarannya itu pada tempat yang tersebut dengan yakin. Jadi mesti yakin batunya sampai ke sasaran. Ketujuh, bahwa dia melontar dengan kelakuan orang melontar. Paham Bapak Ibu sekalian? Yang namanya melontar itu mesti benar angkat tangan. Jangan ya di berat begini namanya melontar. Yang melontar batu. Itu namanya kelakuan orang melontar. Baik bapak atau ibu, cara melontarnya begitu. Jangan kayak anak main karet. Ngapain? Ya ini aturan main yang namanya Bapak Ibu sekalian, kelakuan orang melontar. Yang terakhir, kedelapan, dia melontar dengan tangannya. Jangan pakai telapak kaki. Walaupun bisa orang yang biasa, tapi jangan melontar bukan pakai tangannya. Melontar orang lain jangan. Yang namanya melontar mesti tangannya sendiri. Sebelum kita masuk asa, jikalau dia hendak pulang ke Mekah, sesudahnya bermalam 2 malam saja di Mina, yaitu di hari 12, maka adalah syarat-syarat 8 perkara. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk yang ke pasal ini, terlebih dahulu agar Bapak Ibu sekalian, asal muasalnya melontar. Kita tahu yang namanya melontar ula usto akobah. Jadi asal muasalnya kita melontar, perlu sedikit Bapak Ibu sekalian tahu, oh ini asal muasalnya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Semua ibadah haji kita adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dia nazar mau sembelih anaknya bila hidup. Tahu-tahu dia lupa untuk nazar itu. Diingetin suruh yang namanya dia sembelih anaknya. Gara-gara apa ya Bapak Ibu sekalian? Gara-gara istri muda.
kok Nabi istri muda? Kita tahu Mbak, Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Sarah dengan Siti Hajar. Ada Nabi Ibrahim istri pertama dan istri keduanya. Istri pertama udah punya anak, istri pertama belum punya anak. Akhirnya istri pertamanya minta kepada Nabi Ibrahim agar dijauhin yang namanya Siti Hajar dari Siti Sarah. Antara dua istri jangan dekat, yang namanya istri dua berada. Kalau berdekatan pasti akan terjadi hal yang nggak diinginkan. Jadi namanya Siti Sarah minta Siti Hajar difungsiin, padahal istri yang kedua dan sudah punya anak. Siti Sarah belum punya anak. Nah, karena perintah langsung Nabi Ibrahim ajak istri keduanya Siti Hajar pindah dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Terjadilah yang namanya Zamzam, terjadilah yang namanya Sahih. Itu rangkaian semuanya Bapak Ibu sekalian. Perlu saya ceritakan agar Bapak Ibu sekalian, oh ini asal muasalnya. Jadi yang namanya ngungsiin ini udah anak satu laki-laki, bukan di apartemen. Di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim mengasingkan istrinya Siti Hajar di lembah dekat Baitul Haram yang kagak ada manusia. Yang namanya istri ditinggalin sama suami. Alat transportasi baru buruh, bekal dari Palestina ke Mekah, sedikit buruh bawahnya. Lama-lama bekalnya habis. Dan Nabi Ibrahim sendiri begitu dia taruh anaknya di Masjidil Haram, langsung balik ke Palestina. Lalu istrinya, istri mudanya Siti Hajar, lebih nyusul ngikutin Nabi Ibrahim, ente mau kemana? Hai Ibrahim, ente mau kemana? Terakhir pertanyaan, apakah ente tinggalin saya perintah Tuhan? Itu kata Siti Hajar. Jawaban dia, iya atas perintah Tuhan. Di perintah Tuhan setelah naruh Siti Hajar di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, tinggal. Siti Hajar bilang Tuhan gak akan mensia-siakan umatnya. Selang beberapa hari habis bekal semua. Yang terjadi Nabi Ismail kehausan. Terjadilah yang Bapak Ibu sekalian minum Zamzam gara-gara itu. Air Zamzam yang sampai sekarang memang begitu keadaannya sangat mustajabah sekali. Itu adalah buat minum Zamzam. Nanti dengan doanya sudah ada di belakang. Tapi Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan dulu. Lalu setelah ditinggal Nabi Ibrahim, anaknya nangis kehausan. Cari bantuan ke Jabal Sofa. Sampai di Sofa nggak ada orang. Jalan lagi ke Marwah, sampai di Marwah nggak ada orang. Anaknya ditinggal di dekat yang Zamzam sekarang. Coba anak kecil, istrinya nyari bantuan, ditinggal bocah. Udah capek, udah 7 kali balik pula daripada Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Begitu terakhir Siti Hajar nyerah sama Tuhan. Kenapa? Nggak ada bantuan sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, tinggal Allah. Jadi kendakan meninggal atau wafat, terima. Dia balik dibisikin, dia setelah ngomong dalam hati seperti itu dibisikin, ente balik ke tempat anak ente. Siti Hajar balik nemuin anaknya yang namanya bocah nangis, biasanya tahu ya royotan, dengan gerak-gerak royotannya seperti buah air.
Ada keluar air, katanya diajar dam 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 dam. Apa artinya? Bendung, bendung, bendung. Dia namanya air dam dam. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu siapa saja kalau udah ikhtiar, sudah minta sama yang kuasa, kondisinya begini-begini juga, dia nyerah udah. Mau diapain lagi? Sama juga anak kita Bapak Ibu sekarang sakit, kita bawa ke rumah sakit. Bawa di rumah sakit bukan bikin enak, sampai terakhir masih dipikirin, ya Allah ini anak bagaimana ya, udah diobatin begini-begini aja. Ya kita udah tahu di rumah sakit, udah kan dokter, ya serahin sama Tuhan. Begitu kita sama Tuhan, ada obat dikasih dia langsung sehat. Tapi nyerah dulu. Siti Hajar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu dia nyerah, keluarlah yang namanya Zamzam. Nah, ringkas cerita, yang namanya Nabi Allah Ismail adalah disembelih oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Itu prosesi penyembelihannya luar biasa di kitab namanya tafsir. Kejadian dari A sampai Z yang namanya menyembelih Nabi Ibrahim itu luar biasa. Yang pertama secara garis kasar aja, Nabi Ismail dibawa Nabi Ibrahim mau disembelih di Jabal Korban, melewatin dia di Jamratul Aqobah. Sempat kita menonton hari 10. Lalu begitu lewat di situ, setan iblis bilang, ya Ibrahim ente tega amat anak mau disembelih. Lalu Nabi Ibrahim ambil batu sedikit, 7 batu dia lemparin ke setan yang kecil. Asalnya gunung yang namanya Jabal, yang namanya Aqobah. Sekarang udah rata, nggak ada gunungnya. Tadinya sampai bentuk yang namanya tempat lontarnya kubus, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang sama, mau Aqobah, mau Wusta, mau Ula sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu ditimpuk mati. Yang namanya iblis setan di situ jalan lagi sampai di Jamratul Wusta. Lalu ada lagi seperti di Aqobah, timpa lagi Nabi Ibrahim. Lalu selesai jalan lagi sampai di Jamratul Ula. Dan dekat masih terjadi seperti kejadian yang ada di Jamratul Aqobah dan Jamratul Wusta. Lalu ditimpuk lagi sampai meninggal semuanya setan-setan yang ganggu Nabi Ibrahim. Dibawalah Nabi Ismail ke Jabal Korban, mau disembelih, mau disembelih. Kenapa? Karena yang namanya ibadah haji semua syariat Nabi Ibrahim. Jadi Ula, Wusta, Aqobah, Wusta, Ula, seperti itu sejarahnya. Begitu dia mau disembelih Nabi Ismail, karena ayahnya musyawarah dulu kepada Nabi Ismail sebelum pelaksanaan penyembelihan yang namanya korban. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Ya bunayya, inni ara fil manami anni anzubauka anzur madza tara. Jadi yang namanya ayat perintah Allah suruh disembelih, tanya dulu anaknya. Saya lihat, saya diperintah menyembelih ente. Bagaimana pendapat ente? Kata anaknya, ya abatif amatuk. Hai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Lepas tadi ini, insya Allah minas sabirin. Engkau dapat saya termasuk orang yang sabar, insya Allah. Jadi anak satu-satunya. Lalu dari istri yang kedua, Siti Sarah baru punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak. Jadi begitu dia mau menyembelihnya, terjadi yang namanya melontar pulau Aqobah. Prosesi yang namanya mau disembelihnya Nabi Allah Ismail, itu kuatnya Nabi Allah Ismail.
Mentanya sangat kuat. Dibaringin Nabi Allah Ismail mau disembelih. Kata Nabi Ismail, ayah tolong bajunya diangkat tangannya, gamisnya diangkat. Jangan sampai nanti darah saya kena tangan, kena baju, kena pakaian ayah. Bagaimana ibu melihatnya darah saya? Itu yang namanya anak sama orang tua. Jadi jawabannya lah, Nabi Allah Ibrahim siap untuk eksekusi yang namanya nyembelih. Begitu dia sembelih, Bapak Ibu sekalian, pisaunya itu nggak bisa motong. Padahal pisaunya tajam banget itu pisau. Ditaruh di leher, digodot, bukannya putus. Agak bergerak lehernya Nabi Allah Ismail. Kata anaknya, mungkin ayah ngeliatin saya, nggak tega kali mau nyembelih saya. Maka terjadi kalau korban binapaan kain putih ditutupin yang namanya yang mau dikorban. Jadi seperti itu ambil kain putih lalu dia dilaksanakan yang namanya penyembelihan. Terakhir, karena mungkin ayah ngeliatin saya dan mungkin saya terlentang, mestinya saya tenggelam. Nabi Ismail tenggelam. Baru dipanggil sama mereka. Konsultasi ya, benar-benar perintah Allah sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya diambil yang namanya kibas, kambing kibas, Habil dan Habil. Habil yang kambing kibas, Habil yang kambing kibas, Habil itu yang buah-buahan atau satu di antara itu. Yang jelas bahwa korban anaknya Nabi Allah Adam dibunuh dari yang kedua kalinya yang namanya kambing kibasnya untuk ganti daripada Nabi Allah Ismail. Itulah Bapak Ibu sekalian sekedar kilas balik kejadian yang ada yang Bapak Ibu sekalian insya Allah akan melontarnya. Maka doa melontarnya mungkin belum sampai. Allahumma waliman lisyaitan walidhan lirrahman. Jadi yang namanya melontar Bismillahirrahmanirrahim waliman lisyaitan walidhan lirrahman. Setiap satu batu. Kenapa? Karena waliman lisyaitan melontar untuk setan. Lalu walidhan lirrahman dan keridhaan dari Tuhan. Itu yang namanya kita melakukan yang namanya melontar. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan di pasal jikalau ia hendak pulang ke Mekah, insya Allah kita lanjuti pada pengajian yang akan datang. Dan sekarang insya Allah sebagai biasa ada informasi tentunya dari adik saya Rasulullah tentang kesehatan Bapak Ibu sekalian dan informasi-informasi lainnya. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil Bapak Ibu sekalian minum dan makanan-makanan yang ada di depannya, hampir santai untuk acara yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disediakan dan diminum juga minumannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kelamaan duduk pengen ke toilet, silakan sambil nyantai kita ngomong. Alhamdulillah yang pertama, mulai Sabtu kemarin kita sudah dipanggil yang kesehatannya sudah selesai.
Bagi yang belum, harap menunggu, pasti sedang diproses. Karena di rumah sakit Kalideres itu kemarin kebetulan pemeriksaan haji dan ada pemeriksaan CPNS, jadi mereka agak terhambat. Kalau dibuka aja hampir 130 orang yang periksa, dan CPNS itu hampir katanya sih hampir 1000 orang itu, maka dia lagi buat tugas. Akhirnya agak terlambat ini sebenarnya ini, tapi alhamdulillah ini semua belum terlambat karena proses pelunasan kita juga belum. Jadi memang sambil diproses. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang belum dimasak untuk mengambil hasilnya itu menunggu aja. Karena memang dari tahun kemarin saya sudah menegosiasi untuk bisa kita provin, tapi tidak mereka memberikan. Sebab apa? Sebab ketika mereka memberikan hasil, sambil mereka juga menginformasikan, ya yang udah kemarin bilang, Bapak ini, maka Bapak balik ke poli ini, gitu. Makanya saya pribadi tidak boleh mengambil itu, karena yang berhak mereka memberikannya langsung ke jamaah dan langsung menginstruksikan ke bagian poli mana. Ada yang kemarin ke poli jantung, ada yang ke poli penyakit dalam, gitu, tergantung dengan masalah yang ada di kesehatannya. Tapi kita berharap semua itu hanya periksa lanjutan supaya apa yang kita minta saat ini ketika mau berangkat sudah diobati. Ya, semoga bukan penyakit yang kita punya ini sebagai penghalang kita untuk berangkat. Memang ada beberapa penyakit bukan mungkin tertunda keberangkatannya karena yang sudah saya sebutkan itu HbA1c-nya sekarang di maksimalnya itu di 10, harus di bawah 10. Tahun kemarin berapa? Lebih lengkap. Dan juga ginjal yang kedua yang CKD-nya itu di atas 3. Kalau dia masih di CKD 3 masih aman. Kalau CKD 4, maka seperti tahun kemarin ada 3 jamaah kita yang tidak melunasi karena itu. Dan juga TBC termasuk juga untuk menghambat untuk keberangkatan. Kita berdoa semua yang sudah diperiksa tidak ada untuk yang menunda atau untuk menghalangi keberangkatan kita. Semoga yang dipanggil untuk menunjukkan hanya untuk mengobati yang dia derita sekarang. Gitu. Dan ada yang katanya jantungnya bengkak gitu kan. Orang dia jantungnya biar nggak bengkak ketika berangkat. Jadi jangan dibawa perasaan dia nggak bisa berangkat, makin sakit entar dirinya. Ya, gitu. Jadi ikutin aja arahannya. Jadi ada beberapa rumah sakit memang yang bisa untuk dicek kesehatan haji di kita ini. Rumah sakit Cengkareng, rumah sakit Kalideres, Hermina, apa yang ada satu lagi itu Mitra Keluarga, betul. Itu boleh untuk cek di situ. Kalau nggak yakin di RSUD Kalideres boleh ke rumah sakit yang dipilih atau ada biasa dokter biasa dicekaling. Tapi nanti hasilnya dibawa lagi ke RSUD Kalideres ke tempat MCU. Nah, ketika ada rekomendasi dari penyakit dalam tersebut, baru itu dinyatakan lolos. Nah, alhamdulillah sekarang itu belum ada pengumuman pelunasannya. Jadi proses ini dia berjalan. Ya. Nah, untuk teman-teman yang cadangan, alhamdulillah sudah sekitar 20 orang yang sudah periksa. Masih ada 20 orang lagi yang belum periksa. Entah, saya nggak tahu alasannya. Apakah tidak punya waktu atau masih was-was. Saya sudah sekedar menginformasikan. Kalau memang ingin berangkat dan bisa melunasi, ya memang harus dicek. Tapi kalau dia nggak mau ngecek, berarti ketika nanti pelunasan dia pun tidak sama sekali bisa untuk melunasi karena belum proses pelunasan atau kesehatannya. Ya,
Jadi yang saya sudah informasikan, nanti kalau cadangan dia terlambat untuk proses pelunasannya, artinya saya tidak akan disahkan lagi. Kita udah informasi yang mau cadangan segera. Karena kita memang pengakuan dulu, pengen minggu-minggu besok, tolong japri ke saya aja. Mau hari apa? Mau jam berapa dikabarin saya akan koordinasikan kepada teman yang di Puskesmas Cengkareng ataupun yang di RSUD Kalideres ya. Bapak Ibu kayak kemarin tawas aman kan? Sudah ada orangnya kan? Ya, artinya kita sudah berkoordinasi dengan mereka, hanya prosesnya gitu. Tapi kalau hasil kita nggak bisa untuk intervensi sama hasilnya. Kalau kemarin beberapa yang tidak bisa, kita udah ngomong persuasif, kita ngomong ambil jamaah Ustaz amplopin dah biar bisa lulus gitu. Iya rasanya itu nggak bisa. Artinya kita sekedar mediasi untuk memperlancar pemeriksaannya. Tapi kalau hasilnya memang tergantung hasil dari kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kita terima kalau memang panggilannya ada dan memang bahasanya gampang, insya Allah kesehatannya gampang ya. Yang kedua, masalah pelunasan yang sudah didengar di permainan di media ya, yang besarannya katanya 55,400 sekian. Betul kata Kiai kita tadi, itu baru hanya informasi global, belum secara khusus untuk DKI. Dan itu pun biasanya ketika pelunasannya itu ada dana BPKH yang di dalamnya belum tercantum. Tahun kemarin hampir 1.700.000. Artinya dari nilai yang itu dikeluarkan masih di bawah itu. Nah, tahun ini saya nggak tahu apakah itu sudah dimasukkan dengan komposisi yang 55.400 atau belum. Kalau tahun kemarin belum. Yang kemarin 58 juta sekian, ternyata kumulasinya 56 sekian. Karena ada 1.700.000-an yang ada di rekening bagi hasil dari BPKH. Dana kita yang 25 juta ngendap itu masih ada bagi hasil yang untuk dikreditkan ke rekening Bapak Ibu dan dihitung ketika pelunasan. Makanya kalau ditanya ke kita belum bisa berani jawab berapa duit ya, kita masih menunggu, apalagi tanya tanggal ya. Artinya bersabar, yang penting kita selesaikan step by step dulu, kita selesaikan untuk kesehatan dulu. Semoga kesehatan semuanya udah oke, pelunasannya oke, rezekinya oke, bismillah kita selesaikan semua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bersabar untuk menunggu. Memang kemarin itu sudah keluar hasil 55.400.000 sekian. Itu baru global. Belum pembagian kata kayak yang Jakarta berapa, yang Aceh berapa, Jawa Timur berapa, Kalimantan berapa, itu beda Pak. Itu tergantung zonasinya. Gitu. Artinya biasanya Jakarta itu termasuk dinilai yang rata-rata. Gitu. Yang pokoknya yang paling jauh dari Saudi yang mahal, yang mendekati ke sana paling murah, kayak ongkos kan gitu. Mungkin dari bensin kapalnya kan itu, kita nggak paham. Artinya itu kita masih menunggu dari pemerintah. Yang jelas sudah diputuskan oleh Kementerian Agama dan Komisi 8 sudah ketok palu, mereka sedang naikin berkasnya itu ke Presiden. Presiden dia tanda tangan, keluar perpres, baru tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tuh, ya. Kalau udah begitu, baru kita siapin semua. Nah, yang udah istiqomah udah bisa dilunasin. Yang belum istiqomah rapiin dulu. Kejadian tahun kemarin sampai hari terakhir pelunasan. Pelunasan itu ada dua gelombang. Pelunasan pertama itu diuntukkan untuk nomor polisi yang masuk Bapak Ibu sekalian dan nomor cadangan. Itu bisa lunaskan di polisi di gelombang pertama. Gitu. Nah, kalau teman kita sedang melakukan pemeriksaan terus belum selesai nih pemeriksaannya,
masih lanjutan, sedangkan waktu pelunasannya mau habis atau habis. Tahun kemarin diperpanjang buat orang yang sedang melakukan kesehatan, maka dia dipersilakan lagi melunaskan untuk di gelombang keduanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ketakutan ketika lagi sedang proses, udah proses aja. Nanti pelunasannya bisa dibantu. Terkecuali bagi teman-teman yang masih masuk dan cadangan sudah istiqomah sampai akhir tanggal yang ditentukannya tidak melunaskan, maka di gelombang keduanya tidak dapat kesempatan lagi. Dia dapat kesempatannya di tahun berikutnya. Artinya dia tidak mau melunaskan. Tahun kemarin regulasinya seperti itu. Kita tunggu tahun sekarang regulasinya semoga lebih baik. Artinya saya menginformasikan bagi jamaah yang cadangan dan yang crossing, ketika memang sudah oke semua dan berusaha silakan. Adapun pelunasannya nanti teknisnya kita atur. Bapak Ibu yang mau capek, tadi saya mau capek minta tolong bagi teman-teman yang di BSI, yang di Muamalah, ya, kecuali yang di Mega, yang Mega saya masih bisa bantu. Ada yang di bank, beberapa orang yang saya belum ini saya nggak bisa bantu karena nggak punya komunikasi. Tapi kalau bank BSI, Bank Mega, Bank Muamalah, insya Allah itu. Ya, sebelum saya lempar mic ke ibu-ibu, teman-teman tadi yang sudah bawa materai dan sudah tanda tangan, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum tanda tangan, nanti setelah selesai merasik, setelah doa selamat, baru kita lanjutkan yang belum. Dan ada teman-teman juga yang belum ke-print karena kita cukup banyak orangnya, mungkin belum sempat di-print. Insya Allah minggu berikutnya akan saya siapkan yang belum ke-print. Ya. Untuk gimana bisa diwakilkan yang musuhnya, yang bisa dipertanggungjawabkan silakan aja. Karena ini pada umumnya yang penting yang bersangkutan itu mengetahui. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang laki nanya, saya lempar ke perempuan. Kayaknya mau ibu biasanya belum sampai pertanyaan. Nah, perempuan dulu ya.
Untuk persiapan Bapak Ibu sekalian, nanti yang sudah dijadikan istiqomah Bapak Ibu sekalian santai aja. Nanti saya yang urus ambil di puskesmas. Nanti teman-teman yang udah dinyatakan udah aman, ya udah. Bapak Ibu sekalian aman tidak balik, tenang aja. Untuk istiqomahnya baru saya yang urus di puskesmas nanti ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya saya. Boleh sekarang Ustaz ya. Tadi untuk melontar jumroh yang akan saya tanyakan, bolehkah dengan tangan kiri? Karena saya pribadi bermasalah di tangan kanan. Karena kalau hanya sekali mungkin saya mampu, tapi kalau berkali-kali karena tangan ya dari setelah operasi tangan saya yang kanan itu sedikit bermasalah. Jadi apakah nanti dalam kondisi darurat saya misalkan 4 kali mampu, tapi selanjutnya saya ya mungkin merasakan ya tangan saya tidak mampu lagi, bolehkah selanjutnya dengan tangan kiri? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya meronta dengan tangan karena tangan kanan sakit. Iya benar. Kalau tangan kanan sakit, ya misalnya tangan kiri nggak masalah melontar pada tangan kiri dengan catatan tangan kanan sakit. Jadi mudah-mudahan sakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita makan sendiri, tangan kanan nggak bisa bakal makan, tangan kiri misalnya ya pakai tangan kiri. Jadi yang kita bisa saja insya Allah. Terima kasih. Apa lagi? Cukup. Alhamdulillah kayaknya sudah sangat paham dengan materinya ya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin adada rabbir rahim salatan taj'aluna min hadhihi ta'ati wa tawfiq wa tuballighuna biha hajjal baitil 'azim wa tarzuquna biha ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi Abi Bakr as-Siddiq wa tusahhil biha husnatan وتجعلنا بها خير راضيه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اخذ الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى جميع أهل بيتنا مشايخنا أستاذنا أقربائنا وعدم الحجاج والعزال والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أمة محمد أجمعين. اللهم حوالينا ويا علينا اللهم كامل وأدراه وطويل ومنافق الشجر اللهم أدبنا إماءك ويا سماء أمنا اللهم قبل لوتنا رجب بدنا شعبان ورمضان واجعلنا يا ربي رمضان كفائزين ممتازين اللهم عقل علينا شهر رمضان ونحن في صحة وسلامة وسعادة وسعة رزق اللهم وفقنا للقيام بالرمضان اللهم أرنا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم حوالينا ولا علينا ومع كعم وانتراض أولياء ومنابت الشجر اللهم يقد الله معك ويا سماء الأقل اللهم أنت شافي جميع الأمراض اللهم إنك قلت وقلت الحق إذا مرضت فهو يشفي اشف أمراضنا يا الله اشف أمراضنا يا الله اشف أمراضنا يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما واشف مرضى حجاجنا يا الله اللهم يسر أمورهم بارك مقاصدهم اللهم اجعلهم حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وأمرهم مقبولا وزيارتهم متقبلا ومغفرتهم لأوطانهم سالمين ظالمين خالدين مستبشرين بخير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا اتنا في الحسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين امين تقبل يا سيدي الفاتحه وانفعنا يا كريم وانفعنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا جميع المسلمين تقام بها سبحانك الله يا سلام واخذ الحمد لله رب العالمين امين تقبل